Bang Budi, gimana Belitung Bang hari ini Bang? Belitung baik-baik saja. Baik-baik Dapat saja. ngayau, dapat minum, Selayaknya normal lah hari-hari. selayak Bang. normal. Tapi memang banyak hal yang juga tidak baik-baik saja. No. Gitu ya. Nah, hari-hari Bang Budi ini gimana sebenarnya di Belitung? Kalau- Khususnya ngelola Taman Wisata Alam Batu Mentas ini gimana keseharian Bang Budi? Kalau bicara Batu Mentas, memang ini dia punya misi yang memang dia serius, gitu ya. Jadi misi panjang di Batu Mentas ini adalah sebuah laboratorium alam yang kita bikin buat bagaimana membangun Belitung ini supaya lebih baik. Nah, gitu. Tadi itu yang Bang Budi sebut tadi kan, kalau itu misinya tuh untuk menjaga Belitung biar lebih baik. Nah, sebenarnya selain itu misi ataupun motivasi khusus dari Bang Budi sehingga kayak membentuklah Taman Wisata Alam Batu Mentas ini. Jadi memang dulu kan aku tinggalnya kan lahir di Lasar ya. Lasar. Jadi aku ini blasteran. Blasteran antara Seliu sama Lasar. Ya, di kampung. Masa kecil sekolah di kampung, kalau istirahat itu lari ke Bangutan. Ya, nyari buah kermunting, nyari macam-macam lah. Bakso Belitung itu sekaput lah itu. Sekaput, dekat dengan alam. Gitu ya. Nah, sehingga ketika gede, aku punya mimpi bagaimana anak aku tuh tahu alam itu bukan hanya dari nonton TV. Benar. Tahu alam dari dengar cerita. Tapi dia bisa merasakan langsung, menyentuh langsung. Nah, misi pribadinya Batu Mentas ini konteksnya itu. Membangun sebuah ruang di mana anak-anak bisa berinteraksi dengan alam secara aman, nyaman, tapi juga dia terstruktur. Gitu. Nah, jadi Batu Mentas itu konteks besarnya itu. Alam ini kan rumah. Ya, alam itu kan rumah bagi kita. Maka rumah yang nyaman itu tentunya dia bagaimana dia kita betah di sana, daya dukungnya kita jaga, dan itu dia berkeadilan. Nah, Batu Mentas ini kita bikin konteks besarnya sebetulnya coba memberikan sebuah contoh pilot project gitu ya untuk membuat rumah yang nyaman itu. Jadi bisa dikatakanlah Batu Mentas ini itu memang manifestasi ide dari Bang Budi sendiri sebagai aktivis lingkungan gitu kan. Iya. Mungkin bisa Bang Budi jelasin dikit kayak kenapa sih disebut Batu Mentas gitu? Apa sebenarnya makna di balik Batu Mentas itu, Bang? Kalau Batu Mentas itu sebetulnya ada, dia lokasinya di atas sana ya, sekitar 1 kilo dari sini. Itu ada batu yang buat melintas dari kiri ke kanan. Batu, semacam jembatan gitu. Jembatan, itu tai batu. Dan itu berdasarkan mitosnya, ketika Raja Badau, tempat kita berada hari ini itu di Kerajaan Badau zaman dulu. Itu ketika dia bertapa ke puncak Gunung Tajam, dia melewati batu ini buat melintas. Pijakannya lagi. Ya, maka disebutlah dengan Batu Mentas. Batu Mentas. Oke, jadi memang Batu Mentas ini tuh ya memang dulunya historisnya tempat lalu lalangnya raja untuk pertapaan gitu kan, Bang? Berdasarkan mitosnya begitu. Folklornya gitu, cerita realnya gitu. Cuman pada fakta hari ini, kenapa kita kemudian desain? Kami coba bikin contoh bagaimana melestarikan alam, melestarikan sungai, itu bukan hanya membuat kualitas hidup meningkat, tapi juga dia memberikan dampak ekonomi. Nah, pada konteks wisata, di saat Belitung berkembang jadi destinasi wisata, kami melihat bahwa orang zaman dulu itu suka mandi ke sungai, mandi air arongan. Gitu. Nah, sehingga ketika kami lihat di sini, di Gunung Tajam ini ada sumber mata air yang bagus, ini kayaknya sangat berpotensi, bukan hanya dikonservasi, tapi dijadikan sebagai destinasi. Bayangin aja kalau kita masuk ke dalam, kita masukin kaki di air yang jernih, ikan datang, dan bisa jadi ini kemudian stres orang hilang. Nah, pada saat kakeknya bawa cucunya ke sini pelesir, nanti dia bisa cerita zaman dulu mereka mandi air arongan. Nah, ini suatu yang luar biasa. Ada semacam representasi karakteristik masyarakat dulu kan yang rajin mandi air arongan. Gitu. Jadi ini juga Bang Budi ya, selama mengelola Batu Mentas ini atau katakanlah selama Bang Budi jadi aktivis lingkungan nih,
pasti ada halangan, ada hambatan ataupun tantangan gitu. Nah, tergantung gimana Bang Budi memaknai itu. Tapi apa sih yang selama ini menjadi istilahnya struggle gitu untuk Batu Mentas sendiri atau untuk Bang Budi pribadi nih, sebagai aktivis lingkungan? Pada konteks konservasi, tantangan terbesarnya adalah illegal logging. Ya, itu. Karena sebetulnya dalam ini, karena kayunya bagus-bagus, Iya, benar. maka banyak sekali para pihak yang kemudian mengambil menebang pohon di sana. Ya. Nah, pada konteks ekowisata, ini masih ada mindset bahwa yang namanya destinasi itu dia dekat, mudah diakses. Sehingga ketika kita membangun di tempat yang jauh dari jalan raya, jalannya jelek, itu orang menganggap ini nggak mungkin. Gitu. Nah, tapi tadi itu menjadi challenge bagi kami membuktikan bahwa ini bisa. Dengan keterbatasan yang ada, ini bisa jadi sesuatu. Dan kadang keterbatasannya itu ya itu keunikannya gitu, Bang. Betul, gitu. Dan ini yang hari ini kita coba kembangkan, ini menjadi model yang namanya konglomerasi sosial. Ya. Dan ini kita mengarah kepada membangun yang namanya tuh community resort. Community resort itu yang seperti apa kira-kira? Jadi community resort tuh karena hari ini tuh orang banyak menganggap resort tuh hanya orang kaya yang bisa bikin. Iya, benar-benar. Nah, kami coba bangun bagaimana tempat ini menjadi sebuah tempat yang dia bisa head to head dengan industri. Maka di fasilitas ini kita bangun ada villa, ada macam-macam ya. Nah, biar lebih jelas nanti kita touring deh di situ ya, kita lihat-lihat. Ya, ke sana. Oh, ini Bang yang dimaksud resort tadi itu. Iya, salah satu fasilitas ya, Villa Ai Arongan. Ini boleh duduk nih, Bang. Silakan ya. Jadi ini yang dibilang tadi inovasi ekowisata yang membantah term resort itu cuma untuk kalangan masyarakat atas tadi. Iya, jadi kita bangun sebuah narasi hari ini bahwa mainan resort, mainan dive center, industri-industri besar dalam dunia pariwisata yang selama ini di framing hanya bisa oleh orang kaya, orang berduit yang melakukannya, kita bawa turun, ini bisa loh dilakukan oleh grassroots. Oleh komunitas, oleh individu yang dia punya keinginan. Nah, kenapa saya kemudian membawa framing ini? Karena saya melihat ada ketika Belitung bicara pariwisata, era Laskar Pelangi itu kan udah lama tuh. 2008. Dia butuh inovasi. Harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan, itu satu. Yang kedua, kita bicara Belitung hari ini sudah UNESCO Global Geopark Belitung. Itu pencapaian luar biasa sebenarnya, Bang. Pencapaian luar biasa, tapi tentunya juga harus dijawab dengan pemantasan destinasi. Nah, yang ketiga juga hari ini, dari zaman Laskar Pelangi sampai hari ini, kalau bicara wisata, jualannya hanya Laskar Pelangi Tour, Hopping Island. Padahal Belitung itu kita punya pulau-pulau eksotik, di mana di situ ada burung elang, ada kemudian penyu bertelur, di lautnya ada kapal tenggelam dan lain-lain. Tapi ada nggak upaya mengangkat itu dengan luar biasa? Nah, ini Bang Budi. Jadi terkait tadi Bang Budi udah panjang lebar bicara tentang rintangan, hambatan dan tantangan segala macam. Nah, menurut Bang Budi gimana sih merespon hambatan lah ini, hambatan yang sifatnya itu memang memperlambat proses masyarakat itu untuk sadar nih bahwa etika lingkungan, bahwa ekowisata itu tuh penting. Nah, bagaimana sih solusi lah mungkin ya kita sebagai masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan lah gitu. Solusinya untuk menanggapi isu-isu yang memang itu bertentangan gitu dengan orientasi etika lingkungan tadi, Bang Budi. Saya suka menggunakan framing bahwa sebetulnya nggak ada masalah ya. Yang ada itulah tantangan. Ya. Ketika kemudian hari ini orang bicara kekurangan destinasi, orang bicara bahwa kualitas destinasi turun, itu adalah peluang bagi orang yang bisa menjawab. Nah, saya suka menggunakan pendekatan itu. Maka ketika di banyak sekali tekanan, banyak sekali tantangan, nah kita coba keluar dengan sebuah inovasi, menjawab. Gitu. Kalau pada persoalan lingkungan, maka ketika kita bicara, stop dong tambang, ganti yang lain, yang lebih sustain. Tentunya kan nggak bisa kita cuma ngomong. Harus disertai solusinya tadi. Betul, kita harus keluar dengan solusi. Nah, maka kami coba petakan, ada apa di Belitung?
Di daratnya ada apa, di sungainya ada apa, di lautnya ada apa. Jadi pemetaan potensi itu Pemetaan hal dasar potensi. sebenarnya. Iya. Gitu. Kemudian kita bagi lagi ketika dipetakan, oh ternyata kita punya loh sesuatu yang punya nilai jual global. Ya, misalnya apa? Jalur tadi, Laksamana Cheng Ho, jalur sutra kapal-kapal tenggelam, jalur rempah. Nah, ini semua punya selling point tinggi. Iya. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang gimana cara ngangkat ini? Gitu. Nah, ini yang menurutku memang jadi peluang sebetulnya. Bagaimana kemudian pola memetakan, mengangkat, membangun bisnis model, melakukan eksekusi yang terukur, kemudian bagaimana menjejaringkan dengan lain-lainnya. Oke. Nah, tadi dari cerita-cerita Bang Budi ini sepertinya memang sudah sudah expert di bidang aktivis lingkungan. Nah, tadi Bang Budi sempat menyinggung kalau memang pengennya tuh orientasinya tuh hal-hal yang ada potensi di Belitung ini tuh pengen dikenal dari masyarakat luar. Tadi sempat menyinggung tentang telah dinobatkan sebagai UNESCO Global Geopark. Nah, itu kan berarti sudah dikenal nih dari masyarakat luar. Nah, apa sih secara individu nih mungkin yang Bang Budi sudah pernah bawa gitu? Apa tekad ataupun langkah yang Bang Budi tempuh untuk menunjukkan bahwa ini loh potensi Belitung itu juga bisa sampai gitu di internasional? Ya. Yang pertama, bagaimana kita kemudian mengelola sumber daya alam yang ada di tingkat grassroots ini menjadi sesuatu. Ya, misalnya kayak di sini Batu Mentas yang awalnya cuma hutan, orang anggap ini cuma belukar, hari ini menjadi tempat yang juga ada daya dukung, ada villa, ada penginapan, ada aktivitas river tubing dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana membuat sarana menginformasikan. Nah, ya itu maksudnya sudah berapa kali sih tembus gitu beritanya tuh ke internasional bahwa oh ternyata aktivis lingkungan di Belitung itu memang sepotensial itu gitu. Contohnya di Batu Mentas ini apakah sudah sering ada yang kunjungan dari orang internasional atau bagaimana gitu, Bang? Ya, jadi sama yang kedua misalnya tentang Tarsius. Tarsius ketika dulu hanya namanya penilaian, maka dia bukan apa-apa. Ya, tapi kemudian ketika kita cari di dunia internasional, ternyata Tarsius ini adalah tipikal Indonesia Timur pada masa itu. Nah, dan yang Belitung ini nggak ada literaturnya di dunia, belum terdaftar. Maka kemudian kami lakukan riset, kumpulkan datanya, kemudian setiap tahun kita kenalkan ke dunia. Jadi saya berangkat ke Amerika, berangkat ke Spanyol, berangkat ke Norway, untuk menyampaikan bahwa Belitung itu ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga juga bagaimana memadukan potensi ini. Oke, mereka udah tahu di Belitung ada alam yang cantik, ada biodiversity yang unik. Bagaimana ketika mereka datang, itu mereka juga merasa nyaman, puas, dan aman. Nah, makanya sebetulnya Belitung ini kalau pada konteks ekowisata, kita sangat berpotensi memadukan antara konservasi, edukasi, dan ekowisatanya. Bicara yang 3 poin ini nih Bang Budi ya. Apa tadi ekonomi, konservasi, dan ekowisata itu. Nah, sekarang kan kita tahu nih di Belitung ini juga dulunya ya, kalau kita tarik ulur dulu masyarakat kita kan bahkan sampai hari ini tuh ya, mau skala besar atau kecil masih ada sebagian yang bergantung dengan timah. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang kontradiksi dengan tekad yang barusan kita omongin nih tentang bagaimana etika lingkungan itu berjalan. Nah, secara pribadi mungkin Bang Budi menyikapi itu tuh bagaimana menyikapi problematik yang ada di Belitung ini? Kembali bahwa kita nggak bisa menafikan Belitung itu kaya dengan sumber daya alam, diantaranya timah, dan orang tua kita dulu itu kerja di tambang. Gitu ya. Namun yang harus kita sadarkan bahwa tambang itu tidak sustain. Akan ada masanya dia habis. Maka penting untuk membangun yang namanya exit strategi. Bagaimana kemudian keluar dari zona itu dan membentuk sesuatu yang baru. Nah, ini momentum Laskar Pelangi, momentum UNESCO Global Geopark, ini sesuatu yang sebetulnya sangat luar biasa. Potensial sekali Bang. Iya, gitu. Nah, kami bangun Batu Mentas, dulu saya bangun di Pulau Kepayang, kemudian juga beberapa tempat yang kita bangun yang lainnya. Itu kita coba buktikan dan ternyata berhasil kok. Bagaimana kita konservasi sungai, konservasi biodiversity, konservasi tarsius, konservasi penyu. Ternyata itu menjadi destinasi wisata. Gitu. Jadi sebenarnya kita punya. Gitu. Nah ini Bang yang menarik sekarang nih. Saya coba kaitkan nih dengan yang lagi tren sekarang kan. Tentang blue dan green economy. Itu kalau dari sisi Abang sebagai aktivis lingkungan terdengar memang sudah
sangat proporsi apa yang abang bicarakan, apa yang abang lakukan. Nah, tapi bagaimana abang memandang anak muda atau keterlibatan anak muda di sekarang lah, anak muda Belitung, menyikapi tentang menyeimbangkan antara green economy, blue economy dengan problematika yang kita hadapi tadi itu, Bang. Harusnya seperti apa sih anak muda Belitung itu? Ini yang mungkin masih jadi, kalau kami kegalauannya masih di situ ya. Bahwa isu dunia bicara tentang blue economy, green economy, global warming, climate change. Banyak yang mungkin hanya tahu literasinya saja, artinya. Tapi bagaimana kemudian penyikapan, langkah-langkah yang bisa diambil untuk berkontribusi. Nah, di sini yang mungkin kalau saya bilang, ini sadar nggak sih mereka ini? Bahwa kita itu hidup di tengah sumber daya yang luar biasa. Ini sadar nggak sih bahwa Belitung ini sudah dikenal dunia? Ini sadar nggak sih bahwa hari ini dengan standar dunia tentang keberlanjutan, orang itu ngelirik Belitung ini dengan seksi. Nah, tapi balik lagi, tadi ketika pada beberapa obrolan di warung kopi atau ketemu komunitas, ini masih pada frame ya mungkin ya masih bicara besok ngopi mau ngapain, bagaimana cari kerja, jadi PNS dan bla bla bla. Mungkin dialeknya itu masih belum nyampe ke arah-arah yang kita bicarakan tadi gitu, Bang. Karena memang tidak nutup kemungkinan juga ya, karena memang pengaruh zaman kan ya pasti ngefek di setiap individu tergantung kita memfilter seperti apa. Iya. Tapi balik lagi, di sini yang ya kalau saya bilang itu kegalauan tingkat dewa saya di situ, ya. Bahwa posisi Belitung hari ini dengan embel-embel UNESCO Global Geopark, dengan embel-embel KEK, dengan embel-embel bahwa ini destinasi super prioritas pada sebelumnya, kok ini tidak merubah pola bekerja, pola berpikir, pola berperilaku. Ya, hari ini framing bahwa Belitung belum bisa lepas dari tambang masih sangat kuat. Iya, itu masih sangat kuat. Masih sangat kuat. Padahal Belitung Timur misalnya, contoh, dia adalah penghasil ikan terbesar di provinsi Bangka Belitung. Ya, kok masih bilang ini lautnya mau ditambang? Kan ngaco. Yang gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bicara pariwisata. Oke, sekarang hari terjadi penurunan. Tapi ingat bahwa populasi orang stres setiap hari itu bertambah. Dulu wisata itu adalah kebutuhan tersier. Setelah kebutuhan primernya terpenuhi, dia nabung, nanti punya duit lebih, maka dia liburan. Hari ini, anak muda nggak punya duit di kantong, dia pengen liburan. Nah, ini Bang yang menarik. Nggak bisa nginep di hotel, dia nginep di masjid. Nggak bisa makan di resto, dia bawa itu botol aqua. Yang menarik dari Abang bilang tadi kan, itu kegalauan yang Abang rasakan. Dan mungkin itu setiap orang juga merasakannya. Nah, kira-kira ya, secara individu Abang memandang bagaimana sih Belitung dari yang hari ini, dari entah beberapa tahun ke depan, katakanlah 10 tahun ke depan, bagaimana Abang memandang kondisi Belitung kita ini di 10 tahun mendatang lah? Sampai hari ini saya masih melihat terjadi stagnasi inovasi. Sejauh yang kita lihat hari ini. Iya, stagnasi inovasi. Itu ditandai dengan tadi tidak bertambahnya destinasi kalau bicara pariwisata, tidak bertambahnya kualitas, dan lain-lain. Gitu ya. Ke depan, 10 tahun ke depan, kalau saya masih pada tahapan optimisme, ya, dengan natural resources yang kita punya, dengan human capacity yang kita punya, harusnya ini bisa bangkit melejit dengan cepat. Berbekal situasi saat ini tuh. Ya, apalagi ditambah dengan tekanan global hari ini, dengan standarisasi keberlanjutan dan lain-lain. Ya. Cuman memang obstacle utama hari ini adalah Belitung butuh leader yang baik, leader yang peka, leader yang paham tentang bagaimana tren ke depan. Tentang bagaimana mengelola sumber daya hari ini. Gitu. Nah, saya melihat terjadinya stagnasi pengembangan inovasi, stagnasi anak muda memahami tentang inovasi global, ini karena ekosistem yang dibangun oleh leader hari ini itu tidak inovatif. Ya. Atau mungkin bisa kita ralat kurang holistik, tidak menyeluruh. Iya, di antaranya itu. Iya. Gitu. Karena apa? Kita sudah menjadi tuan rumah G20. Iya. Ya. Orang-orang luar negeri berdatangan di kita. Tapi yang terjadi apa? Pemerintah sibuk ngurusin Alphard, ngurusin venue. Padahal saya berapa kali ikut pertemuan dunia global. Bagaimana kemudian kita melakukan advokasi, menyampaikan ke dunia apa yang ada di kita untuk supaya dunia tanggung jawab. Nah, ini mereka dari luar negeri udah datang ke kita loh. Delegasinya. Iya. Kesempatan bagi kita nunjukin ini loh.
bekas tambang yang kalian ambil itu timahnya. Dan kan harus tanggung jawab. Iya. Artinya bahwa menunjukkan kondisi eks tambang itu bukan aib. Ini kesempatan. Iya. Tapi sekali lagi, balik lagi, di framing yang terjadi hari, saya melihat itu aib. Jadi kalau ada orang datang, jangan dilihatin kayak gitu Anda. Oh, maksudnya merasa malu nih. Merasa malu. Iya, iya. Gitu. Ditambah yang kedua, pada apa ya, terjadinya pertemuan global, maka dibutuhkan adanya kapasitas leader untuk mampu berkomunikasi. Lobby internasionalnya seperti apa, dan lain-lain. Nah ini yang menurutku kalau tadi kembali, seperti apa Belitung 10 tahun ke depan, harusnya bisa jump up, bisa melejit. Harusnya. Gitu. Oke. Menurut Bang Budi nih, apa pesan yang ingin Bang Budi secara personal sampaikan gitu kepada masyarakat Belitung secara umum atau secara khusus kepada anak muda nih? Karena kan anak muda nih ya memang mereka yang melek teknologi, mereka yang penerus gitu dari orang-orang yang terdahulu gitu. Apa pesan yang pengen Bang Budi sampaikan lah terkait yang sudah kita bahas tadi? Pertama, Belitung ini sekali lagi, Belitung ini hari ini seksi banget. Iya. Ya, seksi banget, menjadi daya tarik. Orang luar tuh melihat kita tuh luar biasa. Ya. Berlomba-lomba mau datang ke Belitung ya, Bang? Mereka melihat peluang besar di saat terjadi stagnasi pariwisata, di saat kemudian di sini isu tentang karbon trading dan segala macam. Maka Belitung ini sebagai eks tambang, sebagai hasil wisata ini seksi. Ya. Nah, maka anak-anak muda menurutku hari ini pertama mainnya jauhan dikit dong. Harus main jauh dikit nih. Ya. Kemudian ketika berbicara berpikir out of the box. Ya. Orang itu jangan jadi follower. Jadi inisiator. Tapi jadilah sebagai leader. Sebagai inventornya. Ya, apalagi jadi the loser. Nah, hari ini saya melihat kalau bicara anak muda balik lagi ini masih pada tataran ngikut oke, nonton YouTube, lihat inovasi, tapi kemudian tidak menjadi pembaharu, tidak memantik gitu. Ya, gitu. Jadi sekali lagi ini peluang, tapi kembali lagi kalau mainnya kurang jauh seperti katak di bawah tempurung, merasa diri sudah hebat, tapi sebetulnya di luar sana anak muda yang seumuran sama kalian itu ngobrolnya udah beda, gitu. Nah ini yang menurutku apa ya? Sekali lagi ini potret yang saya lihat hari ini, tapi kembali itu adalah peluang. Gitu. Mungkin Bang Budi bisa kasih closing statement dari yang kita bahas hari ini, Bang. Tadi kan sudah pesan-pesannya. Nah, mungkin pada yang mau nonton nanti, Bang Budi bisa sampaikan pesannya langsung. Gitu. Ya, jadi Belitung ini balik lagi gitu ya, di saat orang bercerita tentang, aduh Belitung ini destinasinya nggak nambah-nambah, kemudian alamnya rusak, segala macam. Oke, itu sesuatu yang sudah terjadi, ya. Apa akar masalahnya? Kalau bicara pariwisata, ruh utama pariwisata adalah inovasi. Ya. Maka bangun inovasi yang kuat, bangun inovasi yang bisa menjawab kebutuhan market. Ya. Keluar dari zona nyamanmu. Ya. Kemudian yang kedua, bicara lingkungan. Ya. Ketika bicara sungai kita hancur, banyak lubang sana-sini, itu peluang. Ya, itu peluang untuk muter otak gimana? Iya, daerah butuh orang yang bisa menjawab. Gimana manfaatin eks tambang? Gimana menjernihkan air kembali? Gimana membangun alternatif penghidupan yang non ekstraktif dan lain-lain? Gitu. Oke, Bang Budi, makasih ini untuk bukan sedikit ini, sudah banyak sekali informasi pembelajaran yang secara tidak langsung ataupun langsung Bang Budi ajarkan gitu ke saya khususnya dan mungkin ke teman-teman nanti yang menonton. Mudah-mudahan ya apa yang Bang Budi masih terus usahakan bisa tercapai dan masih konsisten dengan etika lingkungan dan aktivis lingkungannya. Terima kasih ya Bang Budi.